Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gabriel Erlan dengan NIM J1A11864. Saya dari kelas ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang antropometri dan survei konsumsi makanan. Yang pertama itu antropometri. Antropometri merupakan salah satu cara penilaian status gizi yang berhubungan dengan ukuran tubuh yang disesuaikan dengan umur dan tingkat gizi seseorang. Pada umumnya antropometri mengukur dimensi dan komposisi tubuh seseorang. Antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan mengukur beberapa parameter. Parameter adalah ukuran tunggal dari tubuh manusia antara lain umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar panggul, dan tebal lemak di bawah kulit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tata cara pengukuran tinggi badan. Diposisikan subjek tetap di bawah mikrotois dengan tidak mengenakan alas kaki. Kedua, kaki rapat, lutut lurus, tumit, pantat, dan bahu menyentuh dinding vertikal. Ketiga, subjek dengan pandangan lurus ke depan. Kepala tidak perlu menyentuh dinding vertikal. Tangan lepas ke samping dengan telapak tangan menghadap ke paha. Keempat, diminta subjek untuk menarik nafas panjang dan berdiri tegak tanpa mengangkat tumit. Untuk membantu menegakkan tulang belakang, usahakan bahu tetap santai. Terakhir, ditarik mikrotois hingga menyentuh ujung kepala. Dipegang secara horizontal. Pengukuran tinggi badan diambil pada saat penarikan nafas maksimum dengan mata pengukur sejajar dengan alat penunjuk untuk menghindari kesalahan penglihatan. Catatan tinggi badan pada skala 0,1 cm terdekat. Yang kedua itu tata cara pengukuran berat badan. Gunakan pakaian biasa, usahakan dengan pakaian minimal, subjek tidak menggunakan alas kaki. Kedua, dikalibrasi alat yang akan digunakan sebelum pengukuran. Pastikan timbangan berada pada penunjuk skala 0. Keempat, subjek berdiri di atas timbangan dengan berat yang tersebar merata pada kedua kaki dan posisi kepala dengan pandangan lurus ke depan. Diusahakan tetap tenang. Kelima, dibaca berat badan dengan tampilan skala 0,1 kg terdekat. Selanjutnya, pengukuran lingkar lengan atas. Pengukuran lingkar lengan atas. Yang pertama itu pengukur berdiri menghadap bagian kiri orang yang akan diukur. Kedua, orang yang diukur berdiri tegak menghadap lurus ke depan. Yang ketiga, pengukuran dilakukan pada lengan kiri atau pada lengan kanan yang tidak sering digunakan untuk aktivitas. Keempat, orang yang diukur diminta untuk membengkokkan siku 90 derajat dan meletakkan lengan bawah di depan tubuh. Cari tonjolan tulang pada bahu dan panggung siku. Ukur jarak kedua ujung tulang tersebut dengan menggunakan tali. Lipat tali menjadi dua bagian yang sama. Beri tanda dengan spidol dan pertengahan kedua tonjolan tulang tersebut. Kelima, lingkarkan pita ukur secara pas dengan lengan setinggi tanda tadi. Terakhir, baca dan catat hasil pengukuran sampai milimeter terdekat. Selanjutnya, metode Food Frequency Questionnaire atau FFQ. Responden diminta untuk memberi tanda pada daftar makanan yang tersedia pada kuesioner mengenai frekuensi penggunaannya dan ukuran porsinya. Selanjutnya, lakukan rekapitulasi tentang frekuensi penggunaan jenis-jenis bahan makanan, terutama bahan makanan yang merupakan sumber-sumber zat gizi tertentu selama periode tertentu pula. Metode recall 24 jam. Petugas atau pewawancara menanyakan kembali dan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi responden dalam ukuran rumah tangga. Kedua, selama kurun waktu 24 jam yang lalu, dalam membantu responden mengingat apa yang dimakan, perlu diberi penjelasan waktu kegiatannya seperti waktu baru bangun, setelah sembahyang, sesudah tidur siang, dan sebagainya. Dalam menaksir atau memperkirakan ke dalam ukuran berat atau gram, pewawancara menggunakan berbagai alat bantu seperti contoh ukuran rumah tangga, piring, sendok, gelas, dan lain-lain.
atau ukuran lain yang biasa dipergunakan sehari-hari. Selanjutnya, apabila pengukuran hanya dilakukan satu kali atau 1 kali 24 jam, maka data yang diperoleh kurang representatif untuk menggambarkan kebiasaan individu. Oleh karena itu, recall 24 jam sebaiknya dilakukan berulang-ulang dan harinya tidak berturut-turut. Selanjutnya, menganalisis bahan makanan, keadaan zat gizi dengan menggunakan daftar komposisi bahan makanan. Terakhir, membandingkan dengan daftar kecukupan gizi yang dianjurkan atau DKGA atau angka kecukupan gizi atau AKG. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.